huruf apa nih? Huruf huruf istifham. Bisa juga sih sebenarnya, betul. Eh, Tapi di sini bukan istifham karena man itu memang maknanya banyak, diantaranya untuk makna istifham. Istifham itu apa emang Kak? Kalau boleh tahu. Pertanyaan. Ya, di sini apakah konteksnya sedang bertanya? Ada tanda tanyanya enggak? Enggak, Ustaz. Enggak ada. Ini Ya. tuh kalimat pernyataan ini ya. Apa namanya ya? Ya, kalimat pernyataan lah. Kalam biasa gitu loh. Terus bukan man yang bermakna istifham. Terus dia itu kalimat huruf tadi kata kakaknya. Kira-kira tanda kalimat huruf itu apa sih? Tanda. Ya, alamatul harfi. Alamat kalimatul harfi itu apa? Kalimat alamatul harfi. Huruf. Kan kalimat ada 3 toh? Ya. Isim. Isim ini kata benda Kak. Iya. Itu kata kerja. Kemudian huruf itu kata sambung ya. Iya. Gitu. Nah, kita tadi di sini nih. Emang kalimat huruf itu apa sih gitu loh. Kalimat huruf itu kan kalimat yang tidak bisa menerima tandanya isim dan juga tidak menerima tandanya fiil. Masalahnya tandanya isim itu apa? Salah satunya bisa memasukkan huruf jar. Tahu huruf jar? Ya. Di, lam, dan lain-lain. Nah, man ini bisa nggak masukkan huruf jar? Man, biman, limang kana yarjullaha, ada nggak Kak? Kalimat limang kana. Iya, ada, Ustaz. Huruf jar. Berarti dia bisa memasukkan huruf jar. Berarti dia huruf apa bukan? Huruf, Ustaz. Kan dong, kan bisa kemasukan tandanya kalimat isim. Oh iya. Berarti bukan huruf, karena kalimat huruf itu nggak mungkin bisa menerima tandanya kalimat isim. Lah, tandanya kalimat isim diantaranya kemasukan huruf jar. Man, nyatanya man itu bisa kemasukan huruf jar. Berarti dia bukan huruf, tapi kalimat isim. Ya, betul. Nggak apa-apa Kak. Kenapa kalimat isim? Ya tadi, karena dia kemasukan huruf jar. Bisa liman juga bisa. Nah, udah tuh istilah ini ya, berarti ya. Tinggal man ini tuh nanti man yang maknanya istifham nggak mungkin Kak, karena kalau istifham harusnya ada tanda tanya nih. Ini nih. Kenyataannya nggak ada. Berarti man di sini isim berarti ya, Ustaz. Kalimatnya isim, tapi maknanya bukan istifham. Iya. Man istifhami. Iya, Ustaz. Satunya lagi apa? Kenapa? Satunya istifhamia apa biasanya man itu? Selain di istifham dia apa ya, betul, bisa makna yang lain, setahu kakaknya aja. nggak tahu, Ustaz. Nggak apa-apa Kak. Nah, itu nanti di sini lebih tepatnya syartiyah. Iya. Artinya itu apa? Syarat Kak. Syarat ya, Kalau Ustaz. ini konsep dalam susunan kalimat bahasa Arab itu ada syartiyah, nanti ada, kalau ada syarat gitu ya, nanti ada aja. Ingat-ingat, ditulis kalau bisa dan dihafalin ya kan. Syartiyah, kalau ada syartiyah pasti ada jawab hukum asal. Nah, syartiyah dan jawab itu kalau dalam bahasa Indonesia itu yang kayak gini loh. Jika kamu makan, maka aku akan kenyang gitu loh Kak. Oh ya? Iya.
Oh Itu kan gitu. dalam bahasa Arab itu namanya nanti susunan syartiyah dan jawab, syarat dan jawab gitulah. Jika bla 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 maka gitu loh. Nah jikanya atau seandainya atau jikalau gitu, itu tuh nanti namanya syarat. Syarat. Dan maka itu kan itu tuh jawabnya, maka demikian, maka bla 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 lah, seperti itu. Oh ya Ustaz. Syartiyah Kalau juga. kita tarik lagi tuh inilah. Jadi susunan dalam kalimat bahasa Arab itu kita akan lepas dari 3 hal ini Kak. Pertama, kalau ada pasti apa? Kalau ada fiil pasti ada fa'il. Ya, fi'il ada Kalau ada fa'il. kata iya, pada kata kerja pasti harus ada subjeknya atau fa'il. Kata kerja kurang ada kata kerja fiil fa'il gitu. Ya, Ustaz. Ini namanya nanti sebutannya jumlah Fi'il ya. Terus kedua, kalau nggak mubtada kalau ada mubtada maksudnya kalau ada mubtada pasti ada khobar. Ada khobar. Kalau ada mubtada cari khobarnya gitu loh. Kalau ada mubtada cari khobarnya seperti itu ya. Nah nanti kalau dua ini ada mubtada pasti ada khobar. Kemudian namanya mubtada ini, mubtada khobar itu disebut sebagai jumlah Jumlah ismiyah. Ismiyah. Ya, betul. Yang terakhir apa tadi Kak? Susunan syarat dan jawab. Syarat dan plus jawab. Iya. Musnad namanya lah. Ketiga-tiganya ini musnadnya, sesuatu yang digabungkan dalam 2 kalimat atau lebih dan mempunyai makna utuh. Ya, Ustaz. Nah, jadi Kak, nantinya seluruh kitab manapun sih, ya Al-Quran juga lah, kemudian hadis mungkin seluruh lah, kitab kuning yang ada di sini juga nih yang kita baca itu ya tidak akan lepas tuh dari 3 ini. Paling kalau nggak diawali fiil, tinggal cari failnya gitu loh. Nanti kita bisa pahami. Kalau nemu fiil, cari failnya tuh baru kita bisa paham. Kalau nemu mubtada, cari tuh khobarnya apa, mana gitu loh. Nanti baru bisa klop lah maknanya gitu loh. Sama kalau ada syarat pasti ada jawabnya. Ustaz, Gitu doang. contoh lain dari kasih contoh lagi Ustaz, syarat sama jawab gitu. Selain dari yang tadi yang di atas. Oke, contohnya in koma Zaidun, Zaidun nama orang, Z. koma contoh ya yang sederhana kan, kalau Iya, contohnya enggak ya kan. In koma Zaidun, koma Amrun, seperti itu. In koma Zaidun, koma Amrun. Gimana mana implementasi syarat dan jawabnya? Ini Kak. Innya ini syarat, koma ini namanya fiil syarat. Fiil syarat. Oh. Bukan. Oh ya, fiil syarat. Zaidun berarti fa'il syarat. Gimana Ustaz? Fa'ilnya fiil aja gitu. Kalau ngomongnya ya fa'ilnya koma gitu aja. Jadi fa'il itu Ustaz. Fiil. Terus nah koma ini kedua apa nih namanya? Koma itu kan fiil kan Ustaz. Itu yang kedua disebutnya apa Ustaz? Nah, fiil jawab namanya. Fiil. Yang pertama fiil syarat. Yap. Yang kedua fiil jawab. Berarti Amrun apanya nih? fa'il atau fa'il jawab? Enggak. Fa'ilnya koma aja. Oh, berarti Fa'ilnya koma. Berarti di fiilnya aja yang ada sebutan khususnya. Iya, boleh gitu. Kalau terjemah gimana Kak? In koma Zaidun, koma Amrun. In koma Zaidun. Terus yurid fiil, maka fa'ilnya mana? Fa'ilnya Allah. Betul. Bihi kembali ke isim jalal berarti. Bihi kembali ke
Hi-nya kembali ke man man ya Ustaz. Betul. Nah. Dengan ragu-ragu ya, pede aja walaupun salah ya kan. Kembali ke man. Barang siapa yang Allah kehendaki ya, lebih tepatnya ya, Allah kehendaki. Terus khairon ini jadi apa Kak? Khairon. Ron ya Ustaz. Maf'ul bih. Ya. Betul. Betul. Betul, Mahfud. Udah benar nih, gak usah ragu nih. Nah, masih ingat? Fi'il itu dibagi dua, ada lazim, ada muta'adi. Fi'il lazim itu apa? Fi'il lazim. Lazim. Dulu. Sama muta'adi, masih ingat? Atau ini apa namanya? Lazim itu fi'il yang butuh maf'ul. Sorry, Iya. kembali. Baru ngesat. Baru inget. Kalau mutaaddi yang nggak butuh kalau lazim yang nggak butuh maf'ul bi, kalau mutaaddi yang butuh Iya betul, nggak usah ada nya ya. Yang butuh maf'ul kalau muta'adi, betul. Nah di sini berarti yurid ini butuh maf'ul atau enggak? Berarti dia butuh maf'ul enggak? Butuh. Nah, ya kan ada tuh khairan maf'ulnya. Berarti dia fi'il lazim atau fi'il muta'adi? Fi'il muta'addi. Oke betul. Nah sekarang yufakihu jadi apa di sini yufakih? Kenapa jazm? Ini jazm ya, yufakih. Hu itu domir hu, bukan kalimat Yufakih. domir apa? Itu domir ya. Pemahaman berarti pemahamannya. Allah akan berikan pemahaman tuhnya. Dia bukan mudhari asal. Maksudnya apa ya? Ilmu dora dong. Ilmu dora dong. Ini fakoha yufakihu. Fi'il madinya fakoha yufakihu. Mazid bihatin ini. Sulasi mazid bihatin. Sulasi mazid ya. Kita berarti yufakih ya. Fi'il mazid ya berarti Ustaz. Ini jadi apa di situ? Kedudukannya loh. Kedudukannya fi'il mudhari jadinya. Enggak, maksudnya bukan. gini nih. Kan tadi ada syarat nih. Ini syarat, mat. Terus ini fi'il syarat. Fi'il syarat. Fi'il jawabnya mana, Bang? Fi'il jawabnya mana? Oh, berarti fi'il jawab yufakihu gitu. Nice. Ya iya itu. Kan jazm. Kan tadi dibilang kebanyakan syarat itu nanti dari amil jazm. Kalau setelahnya kebetulan fi'il mudhari, dia akan menjazmkan fi'il mudhari'nya. Dan kebanyakan yang maknanya syarat itu amil jazm yang menjazmkan dua fi'il. Kan ada dua kan amil jawazim. Satu yang menjazmkan satu fi'il, contoh lam adrib. Doang tuh dalam adrib. Lam yalid wa lam yulad. Cuma satu lah. Terus lama usafir dan lain-lain lah. Nah kalau bagian kedua itu ada fi'il amil jazm menjazmkan dua fi'il. Nah fi'il yang pertama nanti dinamai fi'il jawab itu. Fi'il kedua dinamakan fi'il fi'il pertama fi'il syarat. Yang keduanya fi'il jawab. Nah di sini yufaqihu kan jazm. Berarti dia pasti nih jadi jawabnya siman yurid gitu loh. Makanya kalau kita artikan maka Allah akan memfaqihkan ya atau memberi pemahaman. Ya. Oh ya benar. Pada siman. Fa'ilnya siapa yufaqih? Fa'ilnya hu. Bukan dong. Fa'ilnya enggak mungkin hu itu. Kirain itu pasti mansub. Kalau hu kayak gitu di fi'il, hu kayak gitu tuh mansub pasti maf'ul dia. Berarti fa'ilnya itu
Gimana? Failnya dari fakihu. Ya, fa'il fakih mana? Fa'il. Kan tadi disebutkan kan kaidah pertama kan. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Nah, fa'ilnya mana? Ada fi'il nih, yufaki kan fi'il mudhari. Berarti ada fa'ilnya dong. Kira-kira apa fa'ilnya? Kan tadi udah secara makna apa coba? Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Maka berikan pemahaman untuknya. lah itu. Maka Allah udah tahu Allah, sebenarnya kakaknya. Oh, berarti Allah ya Ustaz. Ini fa'il dari Allah. fakihu. Oh iya iya deng Iya, untuknya. cuman gini. Kan ya. Cuman gini nih. Ya itu kan hoib ya. Masih ingat? Itu huwa nanti hoib, huwa domir huwa. Jadi kalau ditanya fa'ilnya tuh huwa yang kembali ke lafaz Allah. Seperti itu Kak. Fi'il fa'il hu. Nah hu itu kalau nempel di fi'il itu maf'ul pasti sih, nggak ada yang, karena dia tingkahnya itu nasab, mahalnya nasab, berarti dia maf'ul, karena maf'ul itu mangsub itu ya. Iya Ustaz. Makanya hu ini kembali ke siapa? Kembali ke Allah. Berarti Allah memahamkan diri sendiri. Enggak, kembali keman. Kembali ke man. Ya, itu kembali ke man. Oh iya. Fidin. Fi ini kalimat isim, fi'il atau huruf? Huruf Apa? huruf jar. Lafaz setelahnya disebut apa? Isim majrur. Oke, betul. Nah, kayak gini ya, berarti ya. Nanti kita akan belajarnya tuh. Terus, bismillah. Tapi kamu Ustaz mending langsung belajar kayak gini atau mending atau nahu sarafnya aja yang kayak dipelajarin dulu. Soalnya kayak atau gak apa Ustaz langsung belajar gini. Soalnya kan belum bagus juga di nahu sarafnya atau gimana? Terserah kakaknya sih. Tapi bagusnya kan tadi. Yes. Gimana? Tapi kalau Ustaz dari pemahaman Vina itu kan belum banyak yang tahu, mending ke nahu sarafnya aja atau lanjutin ini belajar langsung gini. Tapi kalau kayak gini Vina jadi kayak tahu kan, kalau misalnya kan langsung praktekkan Ustaz, langsung nentuin gitu kan. Tapi kalau nahu saraf kan kadang cuma materi doang kan dari kemarin, tapi jarang kayak yang langsung panjang gini kan Ustaz. Jadi mending bagusnya gimana Ustaz? Kan makanya gini, aku tanya kan, kakaknya pernah jurumiyah, paling nggak belajar lah. Itu baru banget Ustaz. Baru bibel dari sini kan Ustaz. Dari iya, asrama. Maksudnya kan sembari di sana belajar, di sini kita praktekkan. Oh iya. Dan mungkin nanti pertanyaannya kita hanya belum sejauh itulah pertanyaannya. Kalaupun ada ya anggaplah materi-materi yang baru didengar sekarang, semisal ya kedepannya itu ya ditulis gitu sebuah pelajaran, sehingga nanti ketika kakaknya di sana belajar lebih lanjut lagi nahwuna misal udah tahu kan, oh ini tayang dimaksud gitu loh. Sama-sama benar sih sebenarnya mah, mau praktek model kayak gini toh ada materi nahwunya, kalau nahwunya juga nggak apa-apa. Berarti aman-aman aja Ustaz. Ini kayaknya simulasi gak sih? Pukul kan Dik? Mau gak? Kayak pinggang besar semua. Pinggang itu juga sakit banget. Berapa jumlahnya? Gak bisa dikendalikan apa pinggangnya juga. Ya Allah, kenapa biasanya katanya jangan kalau dihidurin terus makin sakit. Dia kayak roda kurang rasain loh. Dia bilang emang kayak gitu. Emang kayak gitu. Terus jalannya kayak gini ya. Iya.
Halo? Ya Ustaz, maaf tadi keluar jaringan. Iya, jadi gimana kak? Gak apa-apa sih menurutku aman-aman aja. Tapi aman-aman aja berarti bisa. Aman-aman aja ya, santai. Oh ya. Anggaplah kalau emang ada materi baru ya ditulis aja sebagai materi baru juga di nahwunya gitu aja kan. Atau gini, kan kayaknya setelah 10 pertemuan Vina bakal lanjut lagi kan sama Ustaz. Gimana? Kan abis 10 pertemuan ini kayaknya bakal lanjut lagi. Ya, terus? Atau sekarang nahwu saraf dulu nanti baru ke kitabnya, atau gimana bagusnya? Ya udah nggak apa-apa. Ya udah kalau kayaknya mau nahwu sorof ya nggak apa-apa. Berarti nahwu sorof dulu. Setelah itu baru ke kitab kuning seperti itu ya. Boleh sih, boleh. Nanti saya kirim. Kalau nahwu sorof berarti apa sama sih. Terus cuma saya ngirim PDF-nya. Aku kebetulan punya karangan sendiri di itu. Emang tak buat ringkes loh. Tak Ya, buat ringkes. itu aja deh Ustaz. Nanti baru kalau langsung kalau udah mulai paham baru ke ini. Oke, ya aman. Gak apa-apa, aman aja. Biar masuk ntar nggak kayak gini. Oke, ya. Masih ya, meraba-raba ini apa sih tadi juga yang syarat sama jawabnya itu kan syarat sama jawab itu kan nggak tahu. Oke, iya. Oke. Aman aja. Udah mau. Untuk waktu apa namanya? Waktu ininya, waktu paten lah. Yang Waktu jam paten. 1 atau jam 4 atau jam 7 juga. Nanti dikabarin lagi aja Pak di chat nanti Ustaz. Oke, ya. Berarti untuk hari ini kita cukupkan di sini. Tergantung Ustaz, atau kalau masih bisa lanjut Ustaz, atau gimana Ustaz? Sampai jam berapa Ustaz harusnya? Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi aja ya. Ya, Maksudnya Ustaz. lanjut ini atau ganti ke nahwu sorof nih? Ustaz, kalau buat PDF-nya udah ada. Udah ada. Langsung gitu aja nggak sih Ustaz? Oke, aku mau. Maaf ya Ustaz, soalnya juga nggak tak bingung juga Ustaz sebenarnya. Tuh, aman. Maaf ya Ustaz. Ini kayaknya. Oh iya, udah ini banget. Tinggal Nanti saya kirim ya. Ah, Ini Aku bayar kali nanti saya kirim. Bentar dulu soalnya. Enggak, nanti kita atur lagi dikurang sama yang tadi malam. aduh masa Ini udah kelihatan ya? kelihatan tapi ngezoom banget Ustaz. Atau di Sebentar. oh ya Udah ada, Wak. Kelihatan nggak tuh? kelihatan Ustaz. Oke. Ini belum terhapus sebentar ya. Di bawah Ustazah. Oke. Kayaknya ramai banget ya Kak, ya, di kamar nih. Iya maaf ya Ustaz. Aman aman. Wih, sorry kan. Kita hapus dulu. Ini udah jadi- Sorry karena belum sempat terhapus. Sorry Ustaz. Kalisa. Ini suaranya masuk lah ke Ustaznya. Soalnya pakai Google Meet. Oh iya. Sebentar. Oke. Mau belajar di depan tapi wifi-nya nge-lag kalau belajar di depan. Gak ada di lemari. Aman Mbak. Wih, Di depan. Dewi. Iya. Gawa gitares kalian jare. Iya. Oh, tapi kita tapi kalian Lah emang piye to? di depan nge-lag kalau Sebentar, Kak. udah belajar di depan. Udah ada. Ya, sampai sini paling. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya di bab pertama, bab kalam. Iya, Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama dalam nahwu sorof itu pasti terkait nahwu ya, lebih khususnya sini sih.
eh, kalam itu apa sih gitu loh. Kalam itu susunan kalimat gitu loh, yang memahamkan. Apa sih secara definisi? Kalam itu lafaz yang sudah memberikan faedah dengan sempurna serta musnad. Ya, seperti itu ya. Jadi kalam itu sebuah kalimat susunan, apa aja bentuknya nanti bisa kita lihat di bawah selanjutnya. Contoh kalam itu apa? Al-bustanu jamilun. Ya. Al-bustan ini kalimat. Jamilun juga kalimat. Al-bustan ini isim. Iya, Jamil itu Jamil. isim. Baru mau turun, Ustaz. Ya. Oke, Ustaz. Al-Bustanun Jamil. Gimana? Isim. Gimana kak? Ayo, Bergerak. selamat Ustaz. Iya, Ustaz. Siap ujian. Ya Allah. Benar. Al-Bustanin Kita kembali. isim, Jamil isim juga, Ustaz. Iya. Gerak nggak gambarnya? Kita ngomong ya, itu biasanya nge-lag. Saya kembali dulu. Setelah itu masuk lagi. Abisnya kita hitung ya. Sampai Senin tadi malam. Terus ini bayarin nanti kalau ada duit pas. Oke, udah ya, kelihatan ya? Ustaz tadi udah mau tutup. Udah, Ustaz. Nah, al-bustanu jamilun ini kalam. Kenapa? Karena dengan dua lafaz ini dua lafaz tersusun dan memberikan faedah sempurna. Karena kalau kita ngomong al-bustanu tok, semisal nggak ada jamilun, itu kita nggak paham kan? Iya. Maksudnya nggak paham itu nggak Belum paham sempurna secara kalimat. sempurna sebagai sebuah susunan kalimat, ya betul. Karena satu doang itu belum, harus tersusun gitu loh. Tersusun itu ya dua atau lebih gitu sampai jadi sebuah kitab itu tersusun semua itu gitu. Terus jamilun itu kalau kita ngomong jamilun doang juga nggak mungkin sempurna maknanya. Ya kita tahu makna jamilunnya doang nih, tapi belum sempurna. Makanya dua lafaz ini digabungkan sehingga menjadi sebuah kalam. Artinya apa al-bustanu jamilun? Bustan itu bustan. Bustan tuh kebun, iya kebun. Taman ya, Ustaz. Bustan. Iya. Taman Hadikoh ya, kalau Iya. taman sama sih sebenarnya lah. Hadikotul Azhar pernah ke sana? Pernah. Belum, Ustaz. Hadiko Azhar. Oke. Al-bustanu jamilun ya. Nah, terus berarti ini kalam nih karena tersusun dan juga berfaedah. Dan musnad. Musnadnya apa? Karena al-bustan ini mubtada kan? Kan isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu ada alnya ya. Iya, Ustaz. Ada Jamilun ini khobar. Ini khobar. Ilun. Khobar itu kebanyakan akhirah. Kalau mubtada pasti ma'rifat. ma'rifat. Pasti. Nggak boleh nggak. Kemudian dua. Ini namanya jumlah apa nih? Al-bustanu jamilun. Jumlah mufidah. Aduh. Ngelag ya. Iya, bukti sama nomor pendaftaran yang ngambil. Dia nggak akan bisa ngambil kalau nggak ada itu. Kayak mama aku telepon subuh-subuh itu karena kayak gitu. Ustaz, Aku lupa kirim buktinya. Halo. iya, Ustaz. Halo, masih dengan saya di sini. Iya, Ustaz.
Tadi tiba-tiba hilang itu share screen-nya. Set. Halo Kak. Iya, Set. Tadi tiba-tiba hilang share screen-nya. Oke, terus al-baitu kabirun. Rumah yang rumah besar. itu besar, rumah itu Besar. besar. Semuanya ini kalam. Kenapa? Karena dia tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Kalimatnya ini isim, Bustan isim, Jamrun isim, Umar isim, Sujaun isim, Al-Baitu isim, Kabirun isim. Iya, capek. Ini di sini aku bingung di bawah di dekat. Udah ya, sampai sini ada pertanyaan? Kira-kira? Enggak, Mbak? Oke, lanjut ya. Halo? Iya, Set. Iya, lanjut, Set. Oke, kita lanjut. Kemudian musnad. Nah, musnad itu apa sih? Musnad itu kumpulnya 2 kalimat yang sudah berfaedah. Itu ada khobar, contohnya asy'aru tawilun ya. Rambut yang panjang. itu panjang. Iya. Sya'ru ini nanti mubtada. Kenapa? Karena itu ma'rifat gitu. Setelah itu tawilun itu panjang gitu ya, dia khobarnya seperti itu ya. Lalu ada syarat, ada jawab. Ini yang tadi saya contohkan, in koma zaidun koma amrun. Innya syarat, komanya fi'il syarat, zaidun fa'il, koma fi'il jawab, amrunnya fi'il jawab, fa'il dari si koma. Seperti itu. Ini kalau intinya di sini itu yang ingin kita pelajari, susunan dalam bahasa Arab itu tidak lepas dari ini ya, fiil fa'il, Mubtada khobar, syarat sama jawab. Setelah itu kita akan memasuki ke komponen dari kalam itu sendiri ya. Jadi dalam kalam itu hanya susunan ya, dalam bahasa Arab itu komponennya itu hanya 3. Pertama kalimat isim, kalimat fiil, kalimat huruf udah tuh. Begitu ya. Iya, Jadi apa namanya? Itu tuh namanya kalimat ya. Nah, kalimat itu nanti dibagi 3 gitu. Kalimat dulu, apa sih kalimat? Definisi kalimat nih kalau. Ini kalimat dalam bahasa Indonesia itu beda ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kalimat itu kan panjang. Kalimat tauhid, kalimat apa gitu kan. Tapi kalau di sini tuh ya kata lah dalam bahasa seperti itu. Lafaz yang tunggal serta berfaedah. Contoh akala kalimat apa? Fiil. Hal tersebut gitu loh. Fiil itu apa, lalu tandanya. Supaya kita bisa mengidentifikasi dia itu isim, fiil atau huruf, sehingga kita nanti tahu tarkibnya atau tahu apa namanya ya, kedudukannya gitu loh. Jadi penting untuk mengetahui definisi dari setiap kalimat dan juga alamat supaya kita bisa mengidentifikasinya. Oke, yang pertama kalimat nih. Nantinya kalimat hanya ada 3 tuh. Seluruh susunan tadi Kak, yang fiil fa'il, syarat jawab, terus mubtada khobar itu tidak lepas dari 3 kalimat ini yang menjadi komponennya, komposisinya lah. Yang pertama isim. Isim apa? Kalimat yang menunjukkan arti dengan sendirinya dan tidak disertai dengan zaman atau sering kita sebut sebagai kata benda. Betul. Jadi kalimat menunjukkan arti dengan sendirinya tuh dia tuh udah punya arti sebenarnya gitu loh. Contoh babun. Babun ini punya arti enggak? Apa sih artinya babun? Pintu. Rumah, pintu ya. Tapi dia itu tidak ada zamannya.
sudah ada zaman. Zamannya itu apa? Zaman dalam bahasa Arab itu ya maldi itu Madi. lampau, mudhari itu sedang atau akan, hal sama Mus- mustaqbal, seperti itu. Nah, saburo ini juga punya makna pada dirinya sendiri, tapi dia tidak apa namanya ya, tidak disebut dengan zaman. Maksudnya zaman itu apa sih? Kalau kita sematkan kata sudah dalam kata saburo bisa nggak? Sudah papan tulis kan nggak mungkin. Sudah kan nggak bisa. Berarti dia isim tuh karena nggak bisa disematkan waktu. Terus rihun artinya. Rihun itu angin ya. Ya, Rifan. Angin juga sama, yaitu isim. Kenapa isim? Karena dia punya makna pada dirinya sendiri, namun dia tidak bisa disertai dengan zaman seperti itu ya. Intinya semuanya ini contoh ya, itu dari kata benda gitu loh. Oke, selanjutnya fiil, kalimat fiil. Kalimat fiil apa? Kalimat yang menunjukkan arti dengan sendirinya dan disertai dengan zaman. Ini titik perbedaannya, yaitu di kalimat fiil itu ada zamannya, yang sering kita sebut sebagai kata kerja fiil itu. Zamannya apa aja? Ya tadi ada fiil maldi, berarti Mudore. fiil yang menunjukkan ya mudore sama Amar. amar satunya ya. Jadi kalau untuk zaman cuma di madi sama mudore lah. Di amar nanti ngikut di mudore, yaitu mustakbal. Madi itu lampau, mudore itu akan atau sedang, seperti itu. Oke ya. Contoh syarat alima. Ini alima kalimat apa? Fiil. Fiilnya fiil apa? Fiil alima. Fiil madi. Madi atau mudhari? Madi. Madi. Oke. Ya, madi. Syariba juga Maldi. madi. Nasoro juga. Madi. Oke. Kalau ya'lamu apa? Ya'lamu. Mudore. Kalau yashrobu, Mudore juga. yang suruh, Mudore juga. i'lam apa? I'lam. I'lam amar. Ishrob. Amar Ustaz. Oke. Nah, itu seperti itu ya. Yes. Nah, kemudian yang terakhir itu, nah, madi itu berarti udah lampau. Terus mudore itu sedang atau akan dilakukan. Kalau kita ingin mengungkapkan sebuah kata yang menunjukkan arti sudah makan semisal, maka kita datangkan fi'il madinya makan, akala gitu. Kemudian kalau kita ingin mengungkapkan sebuah kata kerja yang menunjukkan arti sedang ataupun akan terjadi, sedang terjadi, maka kita datangkan fi'il mudore. Seperti itu ya. Yes. Kalau perintah amar itu nanti zamannya mustakbal, akan dilakukan. Seperti itu. Terakhir itu kalimat huruf. Huruf itu kalimat yang tidak akan berfaedah kecuali bersama kalimat yang lain atau kata penghubung. Maksudnya gimana? Huruf itu contohnya ya fi. Fi itu nggak ada faedahnya kalau sendirian. Memang faedahnya di. Faedahnya itu dia. Di mana, di tempat gitu. Cuman kalimat fi ada maknanya ketika disambung dengan kalimat lain. Semisal dengan kalimat isim, karena huruf itu pasti isim ya, masuknya ke isim lah. Huruf jar khususnya ya. Huruf jar lah. Fil madrosah. Nah, ketika sudah ada pasangannya fil madrosah, inilah baru si fi ini punya makna Punya di. arti. Kalau nggak ada, ya punya arti, nggak bisa bermakna apa-apa. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak, Ustaz. Insyaallah. Setelah itu mulahado nih. Mulahado itu apa ya? Ya maklumat lah. Ya. Apabila ketiga kalimat di atas berkumpul, maka dinamakan kalim. Sekalipun tidak berkumpul. Tidak Itu berkumpul. tambahan aja sih. Ya, jadi kalau kalam itu pasti berfaedah. Kalau kalim itu yang penting tersusun. Ada in, ja'a, zaitun. Ini contoh ya. Ini tuh jika itu datang, zaitun itu Zaid, nama orang nih Zaid.
Ini tuh ada faedahnya enggak kira-kira faedah secara sempurna ya? Enggak. Ada. Kenapa? Jika datang zaid. Karena maknanya karena hanya mengabarkan enggak juga sih. Tadi apa? Pasangan sama syarat. Apa Ustaz? Syarat Pasangan sama syarat. jawab Nah, ada nggak jawabnya? enggak. Nah, itu berarti nggak sempurna. Harusnya kalau ada syarat Belum pasti sempurna ada. berarti. Iya, kalau ada syarat harusnya ada jawab. Berarti belum sempurna. Nah, yang contoh kayak gini, walaupun tersusun, kayak kalam, mirip kalam, tapi dia nggak berfaedah, itu disebut sebagai Salim. kalim. Iya. Ya, untuk hari ini mungkin materi itu dulu, Kak. Iya, Ustaz. Besok mungkin mengeksplor lebih jauh nahwu sorof ini. Iya, Ustaz. Lebih dan memang ini juga ada beberapa kesalahan dalam buku ini, nanti saya akan koreksi dulu. Dan nanti saya kirim ya PDF-nya ya. Iya, Ustaz. Maaf ya, Ustaz. Oke. Aman. Mungkin nanti bisa berkabar lagi terkait dengan waktunya lah. Jadi kalau udah nyelesain kitab yang Ustaz bikin ini, terus baru yang tadi Ustaz lanjutin yang tadi. Oke, aman. Baca kitab. Oke. Biar nggak ngelek pas ditanya ini apa. Udah belajar sih Ustaz, tapi kayak gitu loh Ustaz, kadang nyambung kadang enggak. Oke. Iya Ustaz. Aman. Ya, mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Semoga ada manfaatnya. Iya, Bila Ustaz. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.